Untuk hari ini sepertinya juga masih akan naik turun karena memang walaupun ada banyak sentimen positif di hari ini atau beberapa hari terakhir, tapi melihat memang komoditas ini bukan lagi menjadi sektor yang cukup yang cenderung menarik di tahun ini karena memang komoditas ini sudah mulai pamornya sudah mulai sedikit menurun karena mungkin terutama di batubara di tahun lalu sudah cukup tinggi, jadi memang untuk di tahun ini sedikit menjadi tahun pemulihan harga di sektor komoditas. Melihat juga memang sentimen dari mungkin dari eskalasi Israel pun juga masih belum terdampak untuk saham komoditas ini. Oke, baik. Terkhusus batu bara, Mas Chandra. Anda katakan tadi walaupun banyak sentimen positif, tapi harganya tidak terkerek naik. Apalagi kita mengamati juga untuk musim dingin di Eropa yang mana juga sudah mulai masuk begitu ya di sana. Apakah ini juga tidak menjadi sentimen positif tentunya yang mana di tengah demand ataupun permintaan dari batu bara juga ikut meningkat? Kalau untuk musim dingin saya melihatnya juga mungkin di tahun lalu terkerek karena mungkin ada aksi embargo dari Barat ya terhadap produk-produk mungkin karena konflik dari Rusia Ukraina, tapi melihat di tahun ini cenderung berbeda dibanding tahun lalu di mana aksi embargo ini sudah jauh berkurang. Jadi memang Eropa sendiri kemungkinan juga sudah mulai menggunakan pembangkit dari selain batu bara. Jadi memang mungkin dari atau gas atau mungkin dari pembangkit lainnya. Jadi memang untuk batu bara sendiri cenderung berbeda di tahun lalu sih. Baik, lalu untuk CPO sendiri ini pergerakannya akan seperti apa untuk dari CPO? Apakah masih akan cukup menarik untuk di sisa tahun 2023? Kalau untuk CPO sih saya melihatnya untuk tahun ini masih akan cenderung sideways karena memang walaupun juga bergantung dari harga minyak yang memang masih cenderung volatil walaupun memang ada dari konflik Israel Hamas ini, tapi nyatanya konflik ini masih belum luas juga masih harga minyak ini sendiri masih cenderung naik turun, jadi mempengaruhi harga CPO itu sendiri. Oke, baik. Kita ketahui secara bersama, Mas Chandra, di mana bursa CPO juga telah dirilis oleh Tanah Air begitu ya. Apakah ini juga tidak menimbulkan animo yang cukup besar di sana sehingga juga terefleksikan terhadap harga saham ataupun emiten-emiten yang berada di sektor CPO? Saya rasa untuk bursa CPO ini masih belum terdampak efektif ya karena memang dari harga CPO acuan sendiri masih cenderung lesu juga, terus juga dari harga minyak global juga masih volatil. Jadi memang bursa CPO ini masih belum efektif untuk menggerakkan harga CPO saham-saham CPO sendiri. Baik, kalau tadi kita membahas saham-saham artinya saham-saham komoditas ya sudah kita bahas batu bara lalu juga CPO. Untuk saham-saham di sektor lain, sebut saja consumer, menjelang akhir tahun biasanya ini adalah saham-saham yang cukup menarik pergerakannya. Nah, apakah menariknya saham-saham di sektor consumer, apalagi kita lihat akan ada kampanye juga, akan lebih menarik lagi? Bagaimana Anda melihat? Kalau untuk sisa perdagangan ini saya melihatnya masih akan cenderung sideways. Tapi melihat juga di pekan depan ini ada masa kampanye sudah mulai, mungkin menarik untuk dilirik. Tapi melihat juga memang secara historis saham konsumer ini menjadi terdorong oleh sentimen kampanye ya juga. Tapi melihat juga adanya aksi boykot ini menjadi penahan untuk saham konsumer, terutama mungkin untuk produk-produk dari Amerika Serikat sendiri. Oke, baik. Menimbang-nimbang dan juga mencoba mengkomparasi, membandingkan sebetulnya kuat mana sentimen dari boykot atau dari pesta demokrasi atau pemilu di tahun 2024 nanti khususnya di sektor consumer, Mas Chandra? Kalau untuk consumer sih saya melihat ada tergantung dari brandnya juga, dari merek dari consumer itu sendiri. Dimana kalau biasanya untuk brand lokal sepertinya tidak terlalu terpengaruh karena memang tidak terkena aksi boykot. Tapi melihat juga seperti disclaimer seperti Unilever ini mungkin akan sedikit terdampak karena memang Unilever sendiri ini produknya menjadi salah satu yang diboykot oleh masyarakat. Jadi memang ada sedikit terdampak sih sepertinya. Baik, lalu mengamati pergerakan dari rupiah, kita lihat rupiah pasca sama-sama kita tahu ya bahwa invasi di Amerika Serikat berhasil mendingin, rupiah cukup merespon positif begitu ya, bahkan sempat menyentuh level 15.400-nya, 15.500-nya. Apakah penguatan ini hanya bersifat sementara saja atau sebetulnya masih ada peluang lagi bagi rupiah untuk terus melanjutkan penguatannya?
Kalau untuk di perdagangan sisa tahun ini sepertinya masih akan menguat ya, masih mungkin bisa menyentuh level 15.400 di kisaran 15.400 atau 15.500. Tapi melihat apakah di akhir tahun ini akan lebih optimis akan bahkan bisa menyentuh 15.000, saya rasa masih ada sedikit ruang ya. Tapi melihat apakah dolar ini masih akan melandai atau malah cenderung volatil, tetap melihat juga dari sisi dolarnya sendiri juga. Oke, baik. Melihat dari sisi dolarnya atau indeks dolar DXY begitu ya di sana, yang mana juga kerap kali mempengaruhi pergerakan atau tren nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sebetulnya Anda melihat untuk DXY-nya sendiri seperti apa sih ke depannya? Apakah memang peluang untuk DXY ini meningkat juga masih cukup besar sehingga bisa diantisipasi oleh para pelaku para pelaku usaha di Indonesia, dan memang karena memang nantinya masih ada potensi dari volatilitas yang terjadi di rupiah terhadap dolar? Kalau untuk dari indeks dolar sendiri, saya melihatnya memang ini tergantung juga dari sikap The Fed-nya sendiri juga. Apakah memang The Fed ini konsisten akan merubah sikapnya menjadi lebih dovish atau malah mengejutkan lagi pasar seperti sebelum-sebelumnya. Tapi melihat juga apakah dolar indeks ini secara teknikal sendiri sepertinya juga sudah mulai ini ya overprice juga sih melihatnya juga. Jadi memang ada kecenderungan untuk di profit taking di indeks dolar. Jadi kemungkinan untuk menjadi penguatan rupiah masih ada kemungkinan. Baik, artinya untuk penguatan dari rupiah kemungkinan masih akan terus berlanjut ya. Tapi kalau membahas mengenai berbagai upaya pemerintah ya, kita lihat juga ada kebijakan mengenai DHSDA gitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah itu juga menjadi salah satu sentimen yang cukup mampu untuk mendorong penguatan dari rupiah? Karena kalau kita lihat nampaknya memang belum terlalu signifikan. Tapi kalau dari kacamata Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau untuk dari sentimen DH ini ternyata kemungkinan di kuartal keempat ya, jadi di bulan Desember ini mungkin akan kelihatan apakah terpengaruh ke rupiah atau tidak. Saya melihatnya untuk DH ini saya masih optimis akan mempengaruhi rupiah. Ketika nantinya berhasil mempengaruhi rupiah, saya rasa juga rupiah masih akan cukup kuat. Oke, baik. Ya, sebetulnya yang diharapkan para pelaku usaha dari volatilitas yang terjadi ini adalah kondisi yang stabil dari mata uang kita. Dengan menguat dan juga melemah di waktu ataupun tempo yang cukup cepat, Mas Chandra, apakah ini juga bisa atau dapat dikatakan masih dalam koridor yang stabil atau tren yang stabil dari pergerakan rupiah kita? Kalau misalnya dari sentimen dolar terus atau sentimen global lainnya ini terus membaik, saya rasa rupiah masih penguatannya cenderung stabil. Tapi melihat juga apakah sebulan ke depan ini atau menjelang akhir tahun, di sisa akhir tahun ini akan sentimennya terus membaik atau ada kecenderungan kembali memburuk, tergantung juga sih. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri, seiring dengan penguatan rupiah yang terjadi di pekan ini, Anda melihatnya sektor-sektor apa saja yang mungkin akan terdorong pergerakannya seiring dengan penguatan dari rupiah itu sendiri? Artinya akan bergerak positif begitu ya, kalau kita lihat karena memang rupiahnya menguat. Kalau untuk sektor-sektor yang dari penguatan rupiah ini paling utama adalah sektor yang berbasis ekspor impor ya, karena memang rupiah ini mata uangnya dalam dolar juga, ketika rupiahnya menguat maka menjadi terdorong juga. Terus juga untuk beberapa sektor konsumer yang bahan bakunya juga impor juga. Jadi memang penguatan rupiah ini menjadi pendorong untuk saham-saham yang konsumer yang bahan bakunya masih impor juga. Untuk juga farmasi juga kemungkinan juga terdorong juga.